Pada kali ini kita akan membahas sebuah kasus penipuan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Robert Frigger. Tapi ini bukan sekedar penipuan biasa, dia sampai dijuluki The Puppet Master karena Robert berhasil menculik, menyekap, serta mengendalikan korban-korban wanitanya. Dan pada tahun 2022 lalu, Netflix berhasil merilis filmnya dengan judul Rogue Agent. Gila sih, sepanjang film kalian akan dibuat emosi sama si pelaku ini. Dan ini relate banget dengan kehidupan nyata yang sering terjadi. Oke lah, daripada penasaran, langsung aja masuk ke inti filmnya. Berlatarkan di negara Inggris pada tahun 1993, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Robert Frigger. Dia merupakan agen MI5 yang ditugaskan untuk menyelidiki jaringan teroris Irlandia yang konon kabarnya sedang berada di kampus pertanian Trent Hamilton. Bagi kalian yang belum tahu MI5, yaitu sebuah badan keamanan Inggris yang bertugas untuk melindungi Britania Raya dari hal-hal yang mengancam negara seperti terorisme. Jadi setara dengan FBI. Di dalam tugasnya, Robert menyamar menjadi bartender milik seorang wanita yang memang pada waktu itu sedang membuka lowongan pekerjaan. Untuk menjalankan misinya, dia lalu merekrut 3 mahasiswa yang juga berkuliah di kampus Trent Hamilton. Mereka adalah Ian, Mae, dan Sophie untuk dijadikan informan agar bisa lebih mudah menyelidiki 2 orang mahasiswa yang dicurigai sebagai teroris. Nah, jadi pada waktu itu, tahun 1993, kota London memang sedang ada konflik dan kerap mengalami teror dari IRA. Singkatnya, IRA ini adalah sebuah kelompok paramiliter Irlandia yang dibentuk pada tahun 1919 yang berusaha untuk membuat Irlandia menjadi negara republik. Jadi mereka itu mau 2 bagian Irlandia yang terpisah menjadi satu lagi. Setelah melatih mahasiswa rekrutannya selama 3 bulan, Robert menugaskan mereka masing-masing. Jadi karena kebetulan orang yang dicurigai itu adalah teman kosannya mereka yang bernama Niall, yang merupakan kewarganegaraan Irlandia, Mae dan Sophie ditugaskan untuk mengajaknya keluar, sedangkan Ian ditugaskan untuk menggeledah kamarnya. Barangkali ada sesuatu yang mencurigakan yang berkaitan dengan seorang teroris seperti bahan peledak. Namun setelah Ian menggeledah kamarnya, tidak ditemukan apapun di sana. Di lain waktu, ketika tengah malam, tiba-tiba Robert menjemput mereka bertiga, yang katanya penyamaran mereka sudah terbongkar. Jadi sesuai prosedur dari MI5, jika penyamaran mereka telah diketahui oleh seseorang, maka mereka harus dipindahkan ke daerah lain. Singkatnya, 9 tahun kemudian, Robert sudah dipindahkan ke kota London dan menjalankan misinya di sana. Dia menyamar menjadi manajer di sebuah showroom mobil mewah, lalu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alice Erser. Jadi Alice ini adalah seorang pengacara litigasi untuk sebuah perusahaan korporat yang cukup sukses di bidangnya. Karena kebetulan tempat tinggal Alice dengan showroom tempat Robert kerja itu nggak jauh. Sore harinya saat Alice pulang kerja, dia dihampiri oleh Robert dan mengajaknya untuk berkenalan. Alice merasa risih dong dengan orang baru dan tidak menanggapinya. Kemudian di keesokan harinya, Alice menghampiri Robert yang sedang bekerja dan meminta maaf atas perilakunya kemarin. Bermodalkan penampilan rapih dan pandai berbicara, sepertinya Alice mulai menyukai Robert. Dia juga tidak menolak saat Robert mengantarkan Alice ke kantornya menggunakan mobil showroom. Di sini Robert memakai nama samaran sebagai Robert Hansen dan berhasil mengajak Alice untuk makan malam. Sayangnya Robert tidak datang seperti janjinya yang membuat Alice kesal karena merasa di roasting. Robert Hansen. Pick up 8. You don't see me. Keesokan harinya, Alice menunggu kabar dari Robert melalui telepon. Dia kesal karena baru saja kenal tapi sudah ingkar janji. Sampai di malam hari, dia baru dihubungi oleh Robert. Awalnya Alice marah dan tidak mau lagi berhubungan dengannya.
Namun setelah dijelaskan bahwa ayahnya sedang sakit, Alice pun memaklumi hal itu. Ternyata Robert sudah berada di depan rumah Alice dan menyuruhnya masuk untuk makan malam bersama. Sejak saat itulah hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Robert berani mengajak Alice ke suatu tempat yang membuat dia menjadi terkesan. Setelah itu mereka berdua bercocok tanam. I've never seen anything like it. Do you like it? You are so fucking random. Saat Robert sedang mandi, tiba-tiba HP-nya bergetar tepat di depan Alice. Secara tidak sengaja dia melihat siapa penelponnya, yang ternyata itu dari Sophie, informannya. Tidak berselang lama Robert keluar dan melihat HP miliknya. Dia mengatakan bahwa ayahnya telah menelpon dan dia harus segera pergi dari sana. Alice curiga ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Juga kecewa kenapa Robert berbohong mengenai siapa penelpon itu. Dia penasaran dong, secara kan baru kenal tapi sudah berani berbohong. Di keesokan harinya, Alice pun memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Robert. Dia meminta bantuan temannya yang bernama Phil untuk mencari biodata lengkap termasuk status pernikahannya Robert. Di waktu yang bersamaan, Robert menghampiri Sophie yang masih menjadi informannya sejak 9 tahun yang lalu. Sophie kini melakukan penyamaran bekerja di sebuah restoran agar bisa menyelidiki setiap tamu yang dicurigai sebagai kelompok teroris Irlandia. Dia sudah berhasil mendapatkan daftar pelanggan resto itu selama 2 minggu terakhir. Namun sampai saat ini, dia masih belum melihat orang yang mencurigakan. Sisi lain, Phil menghubungi Alice untuk memberikan informasi yang dia dapat mengenai biodata Robert. Phil mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan apapun tentang biodatanya, termasuk catatan pernikahan Robert. Dalam kata lain, nama Robert Hansen ini goib dari catatan sipil, tidak ditemukan artinya. Nah loh, makin curiga kan dia. Suatu ketika saat mereka berdua makan malam, Alice menanyakan tentang kebenaran siapa Robert sebenarnya. Aku ini menyelidiki kamu, tahu kan kerjaanku sebagai pengacara, dan tentunya memiliki tim untuk menyelidiki seseorang. Itu nggak susah bagiku. I had you checked out. Sorry, you put a private investigator. People who do client checks for us. Technically, And as far as he can see, you don't exist. Lalu siapa Sophie yang tempo hari menelpon kamu? Karena terdesak, Robert pun mengatakan sesuatu yang membuat Alice percaya lagi kepadanya. Dia berkata, secara teknis memang benar bahwa nama Robert Hansen tidak ada di catatan sipil. Karena itu nama samaranku. Nama asliku adalah Robert Frigger. Aku menyamarkan ini semua karena memiliki alasan yang kuat, yaitu bekerja di keamanan Inggris atau MI5 untuk sebuah misi pencarian para teroris Irlandia yang berada di London saat ini. Begitu juga dengan pekerjaanku di showroom. Itu merupakan sebuah penyamaran, dan seorang wanita bernama Sophie adalah rekrutannya yang ditugaskan sebagai mata-mata sama sepertiku. Setelah menjelaskan seperti itu, Alice pun percaya. my supervisor on the job, she works with me as well, like me, okay? I just... This is a shock, but it's the truth. Lalu Robert mengatakan jika atasannya mungkin akan melakukan pemeriksaan kepada Alice karena dirinya telah mengetahui identitasnya. Hal itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan kepada semua orang yang dekat dengannya. Keesokan harinya mereka kembali baikan dan menghabiskan waktu bersama ke suatu tempat. Di sini dia mengajak Alice memulai bisnis sampingan di bidang jasa penyewaan mobil mewah. Alice hanya perlu membantu mendanai bisnis tersebut dan tetap menjadi pengacara seperti biasanya. Sedangkan dirinya lah yang mengelola bisnis mereka. Alice pun tertarik dan setuju dengan rencana Robert. Suatu hari Alice memperkenalkan Robert kepada kedua orang tuanya karena hubungan mereka yang semakin serius. Sang ibu sangat menyukai Robert karena perilakunya yang sopan dan tutur katanya yang lembut, tapi tidak berlaku bagi sang ayah. Beliau kurang menyukai Robert setelahnya mendengar ide mereka yang akan membuka bisnis rental mobil mewah. Sang ayah nggak mau karir putrinya terganggu gara-gara rentalan itu. No, Alice is a lawyer. She's a bloody... Keesokan harinya Robert menemui Sophie dan memberi kabar gembira bahwa agen MI5 telah memutuskan untuk merekrutnya sebagai agen lapangan. Dalam artian dia nggak akan lagi jadi informan,
tapi sudah diangkat seperti Robert yang langsung bekerja di agen MI5. Tentu dong hal itu membuat Sophie sangat senang karena penantiannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Di tempat lain, Phil menemui Alice dan memberi kabar penting mengenai Robert. Dia berhasil menemukan dokumen pengadilan yang ternyata Robert pernah dilaporkan atas tuduhan menguntit dan pelecehan terhadap seorang wanita bernama Julie Harper di tahun 1991. Namun 2 tahun kemudian, Robert berhasil membersihkan namanya. Di sini Phil pun curiga Robert mendapatkan bantuan dari seseorang. Untuk memastikan kebenarannya, Phil mencoba mencari kontak Julie Harper. Namun sayang dia tidak berhasil menemukannya. Beruntung dia mendapatkan nomor telepon ibunya yang bernama Bridget Harper. Lagi-lagi Alice merasa dibohongi oleh Robert, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Karena kali ini terkuak, Robert pernah terlibat dalam kasus kriminal. Keesokan harinya Alice mencoba untuk menghubungi Bridget karena masih penasaran. Saat telepon itu terhubung, seketika Nyonya Bridget terdiam mendengar nama Robert Frigger dan langsung menutupnya. Semakin penasaran dong dia. Kemudian dia menemui Robert di suatu tempat untuk membicarakan kejanggalan itu. Used to know. Need to talk to you about someone, your daughter. His name is Robert Freegard. Mrs. Harper? Was speaking to someone that used to know you today. Dia berkata, "Siapa Julie Harper? Kamu pernah terlibat cinta kan sama dia? Dan Julie juga pernah meminjam uang kan kepada orang tuanya untuk menikah denganmu. Tapi pernikahan itu tidak pernah terjadi." Panik nggak tuh dicecar pertanyaan kayak gitu? Robert pun menjawab, Julie adalah cinta pertamanya. Jadi suatu ketika Robert mengetahui bahwa Julie seorang alkoholik dan tidak mau berhenti meskipun beberapa kali diingatkan. Tapi untungnya dia berhasil membujuk Julie untuk direhabilitas, tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Disitulah Julie meminjam uang kepada orang tuanya untuk pengobatan tersebut. Tapi orang tuanya ini nggak tahu minjam uang itu untuk apa. Dalam kata lain, orang tuanya mengira kalau Robert morotin uang Julie dan melecehkannya, tapi tidak dinikahi. Jadi kayak gitu, orang tuanya mengira seperti itu. Itu ucapan pembelaan dari Robert agar Alice tetap percaya kepadanya. Entah benar atau tidak, ikutin aja dulu, nanti akan terjawab. Robert pun marah dan pergi dari sana karena Alice kali ini tidak percaya lagi dengannya. Tidak lama kemudian Alice mendapatkan telepon dari ayahnya Sophie yang bernama Paul Jones. Beliau dapat nomor Alice dari Nyonya Bridget. Biasalah mungkin kalau sesama orang tua korban saling berkomunikasi satu sama lain. Dia menceritakan kalau Sophie telah diculik oleh Robert. Penasaran dengan hal itu, Alice lalu menghampiri orang tua Sophie agar lebih jelas semuanya. Setelah bertemu secara langsung dengan Alice, mereka mulai menceritakan kalau Sophie menghilang begitu saja bersama kedua orang temannya yang bernama Ian dan Mai. Kejadian itu setelah bertemu dengan Robert. Beberapa tahun kemudian akhirnya Ian pulang, tapi Sophie tidak pernah kembali. Di dalam obrolannya, dia juga bercerita sebenarnya Sophie pernah menghubungi kedua orang tuanya hanya untuk memberi kabar saja. Mereka mempunyai anggapan bahwa putrinya itu telah dicuci otaknya oleh Robert karena beberapa kali meminta uang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saat orang tuanya masih ada, belum meninggal, dia sudah meminta bagian warisan. Tentu orang tua sangat tahu karakter anaknya masing-masing. Artinya nggak mungkin kalau nggak ada yang menghasutnya. Dan itu pun dikabulkan oleh mereka dengan menjual sebagian lahan yang ada, dan hasilnya mereka berikan kepada Sophie sekitar 300.000 pound sterling. Mendengar hal itu, Alice pun kaget. Kali ini dia yakin jika Robert adalah seorang penipu berantai yang memanfaatkan dirinya dan juga Sophie. Sebelum pergi dari sana, Paul meminta bantuan kepadanya untuk mencari putri mereka. Di malam harinya, Alice pun terkejut karena tiba-tiba Robert sudah berada di rumahnya.
Di sini Alice berakting seolah-olah dia tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Dia pun meminta maaf karena selama ini telah meragukan Robert. Pagi hari ketika terbangun, Robert sudah tidak ada di sana. Ternyata saat itu dia pergi ke bank bersama Sophie untuk menarik uang dari rekening Alice dengan cara memalsukan data identitas Alice yang sudah diganti dengan foto Sophie sebelumnya. Saya juga heran kenapa bisa begitu. Padahal kan yang namanya bank, saat penarikan uang harus ada sidik jari, nama ibu kandung, dan tanda tangan si pemilik. Atau mungkin zaman dulu tidak seketat sekarang kali ya. Entahlah, yang jelas dia berhasil mengambil uang dari rekening Alice. Alice baru mengetahui setelah mendapatkan email laporan penarikan dari bank sebesar 120.000 pound sterling. Dia panik langsung kembali ke rumahnya. Di sana dia mendapati buku tabungannya telah hilang. Setelah itu Alice pun menghubungi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Ruginya ini double, udah diboboin, uang pun ikut raib. Seorang polisi yang bernama Sony mendatangi kediaman Alice untuk menangani kasusnya. Setelah mendengar cerita dari Alice mengenai kronologinya, sang detektif pun berkata, akan cukup sulit untuk menyelidikinya. Pasalnya, secara hukum Robert bisa saja bebas, karena pihak bank menganggap Robert telah menggunakan identitas yang sah. Tapi dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menemukannya. Keesokan harinya Robert mengajak Sophie ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Dia menurunkan Sophie dan menyuruhnya menunggu di sana sampai agen MI5 menghubungi dia untuk direkrut sebagai agen lapangan. Dari sini Sophie masih belum sadar jika Robert adalah seorang penipu. Dia juga memberikan ponsel dan meminta Sophie agar tetap dalam kode supaya bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh Robert. Beberapa hari kemudian di tempat lain, Robert kembali menjalankan modus penipuan yang berkedok showroom mobil seperti biasanya. Di sana dia bertemu dengan target korban, seorang wanita bernama Jenny. Sedangkan Alice masih berusaha mencari keberadaan Robert. Dia pun mendatangi seorang pria bernama Ian untuk menggali informasi lebih lanjut. Kalau kalian ingat rekrutan 3 orang di awal film, terdiri dari Sophie, Mae, dan Ian salah satunya. Ian, can I ask you? You get away. For me, yeah, I didn't leave Free Guard. And Sophie and May were just, she was with us for years. May. Dari Ian lah dia juga mengetahui jika Robert merekrut seorang wanita bernama May Hansen. Nama belakang itu sama dengan nama yang pernah digunakan Robert untuk menipunya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Alice pun menemui sang detektif untuk melaporkan Robert atas tuduhan penculikan dan penipuan. Emang lihai banget sih si Robert ini dalam memanipulasi. Dia tahu gimana caranya agar bebas dari tuntutan. Meskipun Robert memiliki potensi untuk bisa bebas dari tuntutan itu, dengan alasan bahwa mereka ikut bersama Robert secara sukarela, bukan karena paksaan ataupun diculik. Namun sang detektif akan berusaha membantu Alice untuk mencarinya. Adegan pun berpindah di mana Robert berhasil membawa Jenny ke rumahnya. Diketahui ternyata Jenny merupakan single mom asal Amerika sekaligus akademi psikologi yang membuat Robert sedikit panik. Karena dengan kemampuannya menganalisa perilaku orang lain, tentunya Jenny bukan target yang mudah untuk ditaklukkan. Robert kembali mengaku sebagai agen MI5 untuk menjalankan modus penipuannya. Kembali ke tempat Sophie, nampak dia mulai kebingungan karena Robert meninggalkannya di tempat antah berantah tanpa adanya makanan dan mulai kelaparan. Secara halusnya Robert membuangnya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sisi lain, Robert mulai menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jenny sebagai analis intelijen di MI5. Modus sama dengan yang dia lakukan kepada korban-korban sebelumnya. Namun Jenny merasa ragu dan takut tidak diterima karena dia sedang mengkonsumsi obat antidepresi sejak bercerai. Robert pun meyakinkannya jika hal itu tidak akan jadi masalah. Di sini dia mengetahui Jenny memiliki kredit pendidikan sebesar $80.000 untuk biaya kuliah di Amerika dulu. Makanya Jenny harus melunasinya terlebih dahulu sebelum bekerja di MI5. Jenny pun setuju dan akan berusaha meminjam uang kepada teman-temannya. Maybe I could have
Alice dan Sonny mendatangi rumah May Hansen. Ternyata guys, May dan Robert sudah memiliki anak kembar. May mengatakan bahwa Robert jarang pulang karena pekerjaannya yang sangat penting. Di sini Alice belum membongkar kebusukan Robert dan masih mengikuti permainannya. Dia mengatakan bahwa Robert sedang dalam bahaya karena pekerjaannya itu. Maka dari itu dia meminta kepada May nomor telepon yang bisa terhubung dengan Robert. Karena khawatir dengan kondisi Robert, May pun memberikan catatan nomor telepon yang sering digunakan oleh Robert. Namun sayang, setelah mencoba menghubungi beberapa nomor telepon yang ada, tidak satu pun yang terhubung. Artinya Robert sering ganti-ganti nomor handphone untuk melakukan penipuan. Kembali ke tempat Robert, dia terus mendesak Jenny karena uang untuk melunasi hutangnya belum juga dikirim. Jenny meminta Robert agar tetap sabar, karena akan membutuhkan waktu mengingat jumlahnya yang cukup besar. Sebenarnya sih nggak masalah jika nanti nggak jadi bekerja di MI5, ujar Jenny. Namun Robert marah setelah mendengar hal itu. Dia membuang obatnya Jenny ke tungku api. Di keesokan harinya, sang detektif mendatangi rumah Alice dan mengajaknya ke kedutaan Amerika yang berada di sana. Mereka diminta datang oleh agen FBI yang bernama Harlan. Harlan memberitahukan saat ini FBI sedang menyelidiki warga Amerika yang bernama Jenny. Jenny sudah 3 bulan di Inggris. Biasanya dia rutin menghubungi orang tuanya. Namun sejak 3 minggu ini, dia tidak pernah mengabari orang tuanya lagi. Tentu Harlan curiga ada sesuatu yang tidak beres. Karena sekalinya menghubungi malah meminta uang $80.000 untuk melunasi kredit pendidikan. Jenny memberitahu orang tuanya kalau itu adalah syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh pacarnya yang bernama Robert Frigger. Nah loh. Setelah mendengar cerita yang beredar tentang sosok Robert yang pernah menipu Alice, maka FBI yakin dia juga akan menipu Jenny. Harlan membutuhkan bantuan Alice karena dia lebih mengenal Robert untuk mencarinya. Di sini Alice pun memberitahu jika Robert memiliki daftar nomor sekali pakai yang disimpannya. Dari sekian puluh nomor telepon, ada satu yang terhubung, yaitu nomor yang dibawa oleh Sophie. I'm a colleague of Rob's. My name's Alice. Sophie. Alice pun berpura-pura menjadi petinggi agen MI5 yang akan merekrut Sophie sekaligus menjemputnya dan membawa ke markas untuk dimintai keterangan. You passed. That's right, Sophie. You have. Have I passed? Where are you? Robert terlihat sangat kesal karena orang tua Jenny tidak kunjung mengirim uang. Ditambah kondisi Jenny yang terus muntah dan semakin memburuk. Menggunakan instingnya, Sophie bisa tahu kalau Robert pergi ke selatan Cambridge sekitar 30 menit melewati perbukitan. Berdasarkan keterangan dari Sophie, akhirnya mereka sedikit mendapatkan titik terang untuk menemukan Robert. Di waktu yang bersamaan, Robert mendapatkan telepon dari orang tua Jenny untuk memberi kabar kalau mereka sudah mengirim uang sesuai permintaannya. We've transferred the money. It's all that. Can I speak to Jenny, please? No, not right now. She's taking a bath. Tell her that, please. I'll let her know. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Robert sesuai keterangan dari Sophie. Singkatnya, mereka pun berhasil menemukan rumah persembunyian Robert. Berkat kerjasama mereka semua, Robert pun akhirnya berhasil ditangkap. Beberapa hari kemudian, Alice dan detektif Sonny mengantar Sophie ke rumah orang tuanya. Dua tahun pun telah berlalu.
Alice menjalankan bisnis rental mobil mewah seperti impiannya bersama Robert. Selain itu, dia juga sering mengunjungi tempat kencannya dulu, karena dia sebenarnya masih cinta dengan Robert. Di dalam persidangan, Robert dinyatakan bersalah atas beberapa kasus termasuk penculikan, pencurian, dan penipuan. Akibat perbuatannya itu, dia dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Namun pada tahun 2009, hukuman penculikannya dibatalkan setelah bandingnya diterima. Dia pun akhirnya dibebaskan. Mereka menganggap itu bukanlah kasus penculikan, tapi mereka sukarela ikut dengan Robert. Sejak Robert bebas, lebih banyak lagi yang mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukannya. Total pencapaian hasil nipu yang dia dapat sebesar 1 juta pound sterling.